Hello there, welcome in the Fine Arts Educations. Apa kabar dengan kita dan bumi hari ini? Apakah kita masih sering membuang sampah dengan cara sembarangan? Apakah semua jenis sampah dibuang dan dicampur menjadi satu, tanpa harus dipisah? Kemudian, apakah semua sampah dan limbah masih sering dibuang di selokan, paret, sungai, bahkan lautan? Selamat, kita telah mengalami kerusakan. Lihat dampaknya. Ternyata semua sampah tersebut dapat berimbas kepada kesehatan manusia karena sifatnya yang kotor, seperti penyakit demam berdarah, malaria, TBC, cacingan, bahkan hepatitis. Tidak hanya itu, ternyata ada asap dari sisa pembakaran sampah tersebut yang dapat mengikis lapisan ozon hingga terjadinya pemanasan global. Dan tidak berhenti sampai di situ. Ternyata ada kerusakan ekosistem laut seperti matinya ikan-ikan akibat keracunan. Dan yang paling sering terjadi adalah bencana banjir, karena setiap saluran tertutupi oleh tumpukan sampah. Pada dasarnya, sampah-sampah tersebut masih dapat kita atasi untuk meminimalisir kerusakan pada bumi. Dimulai dari kesadaran kita secara pribadi untuk memilah dan memanajemen pembuangan sampah sesuai dengan edukasi yang diberikan oleh Earth Hour Surabaya dalam postingannya 2018. Terdapat 5 jenis sampah yang harus dipilah, yaitu sampah organik, anorganik, B3, kertas, dan residu. Tujuan dilakukannya manajemen sampah ini supaya dapat memudahkan dalam proses pengolahan sampah. Selain itu, presentasi dari sampah yang dapat didaur ulang jauh lebih banyak karena tidak tercampur dan rusak, sehingga tidak seluruhnya berakhir di tempat pembuangan akhir atau yang disebut dengan TPA. Ditindaklanjuti dari data yang diberikan oleh Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional tahun 2021 bahwa hanya 7% sampah yang dapat didaur ulang, sementara 24% dibuang secara ilegal, dan sisanya sebanyak 69% berakhir di TPA. Kemudian penelitian dilanjutkan untuk melihat jenis-jenis sampah yang berada di TPA, dan ditemukan sampah plastik sebesar 17,1%, kayu 14,1%, dan kertas 11,9%. Mengejutkan, ternyata sekolah ikut menyumbang pada ketiga jenis sampah tersebut, dan sampah kertas adalah jenis yang terbanyak. Kemudian, bagaimana cara mengolah sampah plastik, kayu, dan kertas di dalam dunia pendidikan? Pemberian edukasi dan pengetahuan melalui sosialisasi pengolahan sampah kepada masyarakat dan generasi muda sangatlah penting untuk menjaga kesehatan bumi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurholis 2013, sekolah adalah tempat yang tepat dalam memproyeksikan beragam ilmu pengetahuan karena di dalamnya mengandung pendidikan. Secara pemaknaan, pendidikan lebih dari sekadar pengajaran yang dapat dikatakan sebagai proses transfer ilmu, mentransformasi nilai, dan pembentukan kepribadian. Memberikan pengaruh dan menawarkan solusi atas segala permasalahan sekitar telah menjadi bagian dari tujuan pendidikan yang diimplementasikan pada modul pembelajaran. Hari ini, saya yang bergerak di bidang pendidikan dan seni menawarkan 3 cara dalam bentuk inovasi relevan yang nantinya dapat digunakan untuk seluruh sekolah dengan skala pendidikan dimulai dari kelas 5 SD hingga 2 SMA SMK sederajat. Pertama, sampah plastik seperti botol, styrofoam, drum, dan terpal dapat diolah menjadi teknologi tanaman gantung ataupun tanaman hidroponik. Inovasi ini dapat digunakan pada pembelajaran sains, IPA, maupun biologi. Kedua, sampah kayu dapat diolah menjadi kerajinan miniatur yang nantinya dapat diterapkan pada pembelajaran seni budaya dan prakarya. Ketiga, sampah kertas dapat diolah menjadi kerajinan anyam dengan bentuk yang beragam seperti guci, tempat tisu, dan keranjang. Inovasi ini dapat diterapkan pada pembelajaran seni budaya dan prakarya. Selain dapat mengatasi permasalahan sampah, 3 inovasi pembelajaran ini sebagai media dan berpotensi menghasilkan income atau sumber penghasilan jika guru mengemasnya dengan baik melalui tim proyek. Saya Hadi Al-Hail, salam pendidikan, salam inspirasi.